wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maaf, saya mau ngambil Quran saya di kamar ya. Hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian surah Al-Hadis. Salam kita berkat ke junjungan kita berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan berdoa kepala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Prof. Sutresno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjutkan. Kita buka Mushaf Al-Quran surat ke-94, surat Al-Nasr. Betul kan Alami? Iya. Silakan dibuka Mushaf Al-Quran atau smartphone atau nyimak dengarkan. Surat ke-94 surat Al-Nasr. Al-Nasr. Ya, tapi sirah Al-Nasr. Ya, sudah ketemu ibu-ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu kok mencari cepat sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِذَا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. Ya, kita pahami ayat pertama. Alam nasroh laka sodaro. Bukankah kami, jadi nunnya itu kembalinya pada Allah. Bukanlah kami Allah telah melapangkan laka untukmu sodarok dadamu. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Yang dilapangkan dadanya itu maksudnya yang di dalam dada. Yang dilapangkan itu hatinya, ya, pikirannya, perasaannya,
dibersihkan dari berbagai macam penyakit hati. Jadi Allah telah melapangkan hati Nabi. Jadi disebut dengan dada di situ adalah isi yang ada dalam dada. Nah, orang yang dilapangkan dadanya terhadap kebaikan itu digambarkan di surat An-Nahl 125 itu. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yashaqu bis-sama. Jadi kalau orang yang dapat hidayah, orang dapat petunjuk, setiap mendengarkan informasi tentang kebaikan itu melapang dada, itu senang. Ya, tapi sebaliknya, ciri orang yang tidak dapat petunjuk itu setiap mendengarkan kebaikan itu merasa berat, sempit dadanya, saking sesak dadanya digambarkan seperti mendaki ke langit. Itu gambaran orang yang tidak dapat petunjuk. Wawadokna kan kami zero, dan kami Allah telah menghilangkan dari bebanmu. Wawadokna, kami Allah telah menghilangkan zero bebanmu. Apa sih beban berat Rasulullah itu? Jadi Al-Nasr, Al-Isra masuk surat yang diturunkan masih awal-awal masa kenabian, periode Mekah. Jadi yang menjadikan berat Nabi itu karena dakwah dirintangi, dakwah dihalang-halangi. Jadi bukan persoalan materi, bukan persoalan harta, bukan persoalan kedudukan makan, tapi masalah dakwah. Suatu ketika Nabi itu melihat hilal Dzulhijjah itu masih menjadi apa itu budak belian dalam bahasa dia. Rasulullah tahu dia disiksa karena keislamannya, karena keimanannya. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Abu Bakar Siddiq itu bila disiksa karena agamanya. Kemudian Abu Bakar Siddiq menemui bosnya, pemilik Bilal itu. Setelah ketemu, Bilal mau dibebaskan, mau diperdagangkan, mau dibeli, dan harganya dinaikkan, ditinggikan. Abu Bakar Siddiq karena itu Bilal disiksa karena agamanya, maka di apa itu siapa dikatakan dijual berapapun akan dibeli, akan dibebaskan. Itu kehebatan Abu Bakar Siddiq seperti itu. Nah, dakwah dirintangi, dihalangi, dimusuhi, itu yang menjadikan beban bagi Nabi gitu. Nah, itu kemudian Allah telah menghilangkan beban-beban itu. Tentu berbakat. Awali angkodo dokro, beban yang memberatkan punggung, yang memberatkan tanggung jawab Nabi. Karena mulai banyak sahabat yang merasa tidak kuat disiksa. Beberapa ketemu Nabi, ya Rasulullah, ini siksanya kok semakin menjadi-jadi gitu. Dari hari ke hari semakin menjadi-jadi siksanya. Ini ada yang kemudian disarankan untuk hijrah, ada yang ke Habsyi, Habsah, ada yang kemudian
disarankan untuk bersabar, bahwa pertolongan Allah itu tidak lama lagi, gitu kan? Tapi memang ada sahabat kok nggak datang pertolongan Allah gitu. Waktu sampai 13 tahun itu kan nggak sebentar ya. Dari Mekah dimusuhi terus menerus itu selama 13 tahun. Nah itu beban yang memberatkan tanggung jawab Nabi, karena para sahabat mengikuti Nabi, karena iman kepada Nabi, iman kepada Allah, iman kepada wahyu dan iman yang lain. Kemudian warafa'na laka dzikrok, dan kami Allah meninggikan derajat atau sebutan Nabi. Nabi kemudian selalu disampaikan sholawat. Terus kalau menyebut nama Nabi Rasulullah selalu dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diangkat derajatnya, ditinggikan sebutannya. Kemudian fa'inna ma'usri, maka sesungguhnya, maka beserta musri kesulitan, yusra kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi di dunia ini ya silih berganti antara kesulitan dengan kemudahan, antara masalah dengan penyelesaian, antara bahagia dengan sebaliknya. Diulang lagi, fa inna ma'al musliso fa idza baraka. Diulang lagi, inna ma'al musliso. Itu sampai 2 kali. Ya. Kemudian fa idza baraka, maka apabila kamu telah menyelesaikan suatu persoalan, suatu masalah, maka segera berganti menyelesaikan masalah yang lain ke urusan berikutnya. Jadi wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu farghab, kamu berharap. Ayat-ayat yang ada pada surat Al-Insyirah atau Al-Nasrah itu sering disebut sebagai surat yang memberikan optimisme, yang memberikan rasa percaya bahwa Nabi dan para sahabat itu nanti akhirnya akan mencapai kemenangan, akan mencapai keridhaan Allah. Memang awal-awalnya berat, tidak ada perjuangan yang tidak berat, maka harus bersungguh-sungguh gitu. Tapi seberat-beratnya di dunia ini itu tidak bisa dibanding dengan penderitaan beratnya besok di alam kubur bagi yang iman amal solehnya nggak benar, apalagi dibandingkan dengan di akhirat. Di alam dunia ini kan sangat sebentar, jadi sangat sebentar ketika dibandingkan dengan di alam kubur, jadi dibandingkan besok di akhirat. Makanya supaya bersabar, karena begitu ajal datang sudah selesai penderitaan di dunia bagi orang yang iman amal solehnya benar. Nah ini surat Al-Insyirah atau Al-Nasr sudah selesai pemahaman secara singkat seperti itu. Kita lanjut, apa ada yang bertanya? Lanjut. Oke. Nanti kalau ada yang bertanya silakan, kita lanjut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha
لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Ya, ini surat Al-Duha diawali dari sumpah Allah terhadap waktu. Ya, di sini ada wal duha, kemudian ada wal lail, ada yang lain wal asr, ada sebut lagi wal nahar. Itu semuanya menunjukkan betapa pentingnya waktu. Waktu berjalan terus. Waktu tidak pernah bisa diulang. Waktu yang malam ini berbeda dengan malam kemarin. Waktu yang sudah berbeda, maka waktu nggak bisa diulang. Nah, walaupun Allah mengulang-ulang bersumpah dengan waktu, tetap saja hampir semua orang itu belum secara baik menggunakan waktu, atau belum bisa mensyukuri yang namanya kenikmatan waktu. Hari-hari yang kita saksikan sudah terjadi seperti proses budaya terbentuk oleh perjalanan yang seperti bayi sayur, tapi sudah seperti otomatis. Jadi ketika dari kecil sampai besar, waktu sibuk untuk masa pertumbuhan perkembangan, sibuk sekolah, tiap hari sekolah, sibuk kuliah, ketika kuliah sibuk bekerja. Ketika bekerja dapat harta banyak, sibuk ngurusi hartanya. Akhirnya sampai waktu hidup dunia sudah habis, belum sempat memahami Quran secara tuntas. Jadi tadi ya, agak siang setelah ada di kampus, ada berita lalu itu si kakak ipar dari istri yang tinggal di Jakarta meninggal. Makanya tadi pagi-pagi tugas, kalau saya ikut takziah malam hari ini nggak bisa ngaji bersama. Akhirnya yang takziah biar istri bisa terus ke sini Jakarta. Jadi juga karena zaman dulu di perminyakan itu kan booming ya, sarjana muda dari UPK tetap dari ITB, kerja di perusahaan asing, termasuk yang pimpinan tinggi, pernah juga suruh tinggal di luar negeri sekian tahun ya. Nah waktunya sibuk terus ngurusi perusahaan.
tidak begitu secara spesifik khusus menyiapkan waktu. Ngomong itu kan ya seperti pada umumnya orang Islam seperti itu. Ya haji, ya umroh, ya sebagaimana umumnya. Ya pada umumnya itu dia tidak memahami Al-Quran secara tuntas. Akhirnya juga menurut saya gimana ya? Kok hidup ini kok sibuk terus itu? Kapan punya waktu untuk memahami Quran? Sudah usia hampir 70 tahun juga belum sempat itu, ya kan? Nah, kalau kita tidak betul-betul cermat, tidak hati-hati, tidak cerdas, kita akan mengikuti pada umumnya seperti itu. Iya kan, Bapak Ibu? Nah, padahal sebenarnya pokok itu memahami Quran bagaimana cara hidup di alam dunia ini. Tapi kok sampai nggak sempat memahami. Tahu-tahu ajal sudah datang. Walaupun tanda-tanda sudah cukup lama, tetapi mungkin juga nggak kena secepat itu. Misalnya semula nggak apa-apa, terus kena serangan jantung langsung gitu. Ya. Nah, padahal tanda-tandanya juga sudah cukup lama. Tapi seringkali juga tadi karena tidak memahami secara sungguh-sungguh, nggak dibimbing oleh Al-Quran. Ya, hampir semua anggap sudah terbaik berislamnya, imannya. Tetapi bagaimana bisa dikatakan terbaik? Enggak sesuai sepenuhnya dengan tuntunan Al-Quran, karena belum memahami Al-Quran. Maka ini Tuhan demi waktu duka. Waktu duka itu waktu yang antara pagi dengan siang. Itu suasana kondisinya sangat kondusif, sangat enak, terutama untuk bekerja. Maka seringkali siang, waktu duka itu dipahami sebagai waktu untuk bekerja. Tapi balai ini tidak saja. Dan demi malam apabila telah sunyi, malam digambarkan waktu untuk istirahat. Dari siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Antara malam dengan siang itu silih berganti. Selama dunia ini ada, tidak ada malam terus atau tidak ada siang terus. Kecuali yang proporsi berbeda-beda kalau hidupnya di belahan kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau tinggal di daerah khatulistiwa seperti kita di Indonesia, itu antara siang dengan malam itu sangat ideal. Kemudian ayat 3, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma tidaklah wadda'aka meninggalkanmu siapa rabbuka, Tuhanmu tidaklah meninggalkan kamu, wa ma qala, dan Tuhanmu tidak pula benci kepadamu. Begitu sekian lama ayat tidak turun, Nabi menanti-nanti. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik mengetahui juga. Mereka mengatakan, oh Muhammad sudah ditinggal oleh Tuhannya, sudah tidak turun wahyu lagi, gitu kan. Nah, berkembang isu semacam itu.
Maka kemudian Allah menurunkan surat ini, surat Al-Duha ini. Bisa digambarkan yang namanya waktu duha itu waktu turunnya wahyu, itu waktu siang hari, waktu bekerja. Kemudian ada waktu malam. Waktu malam itu waktu istirahat, waktu jeda, waktu untuk melakukan muhasabah. Nanti kalau waktunya siang terus, wahyu menurun terus tanpa ada jeda, itu belum secara tuntas itu diamalkan, dihayati oleh Nabi dan para sahabat. Maka perlu jeda waktu, maka perlu ada waktu malam, maka perlu untuk istirahat. Jadi selama beberapa hari atau beberapa minggu tidak turun waktu, itu bukan berarti Nabi sudah ditinggalkan oleh Allah, bukan. Dan bukan berarti Allah benci pada Nabi, bukan. Tapi supaya wahyu yang sudah turun itu betul-betul dihayati, diamalkan, dan supaya tidak terlalu berat, tidak terlalu sibuk, maka turunnya wahyu perlu pakai jeda, perlu istirahat. Maka digambarkan waktu malam itu waktu untuk istirahat. Nah, waktu duha, waktu siang itu waktu turunnya wahyu, waktu untuk bekerja. Nah gitu kan Nabi jadi plong, kan? Jadi lega sekali. Nah, terus walau akhiratu khairu laka minal ula. Jadi dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang awal. Jadi mulai Nabi diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, sampai sebelum ayat ini turun, itu disebut sebagai ulang. Sedangkan setelah ayat ini turun dan berikutnya, itu dianggap sebagai akhir. Jadi yang mulai ayat ini turun dan berikutnya itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang sebelumnya itu serba berat. Kenapa? Pengikutnya para sahabat masih sedikit dan kebanyakan dari kalangan orang-orang biasa. Nah, orang-orang terpandang mulai menyatakan keimanannya, keislamannya, gitu kan? Nah, maka dipastikan bahwa yang akhir, yang berikutnya itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah ini kalau pemahaman konteksnya pada masa Nabi dulu. Tapi ada pemahaman yang lebih luas yang disebut dengan akhir, itu akhir yang ulang dunia. Memang akhir itu jauh lebih baik daripada dunia. Ini bagi orang yang iman dan amal soleh, bagi orang yang hidupnya memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kalau di dunia ini seenak-enaknya orang, itu sebentar juga sudah alami kesusahan. Susah gak berapa lama, juga ganti kesenangan. Jadi di dunia ini selalu terjadi perubahan seperti itu. Tapi kalau di akhirat, kalau surga, ya surga seterusnya. Di alam kubur jutaan tahun nikmat terus gitu kan. Karena iman dan amal solehnya. Tapi di dunia itu orang sekaya apapun, itu digambarkan dunia itu kalau ada nilainya sekedar sayap nyamuk, orang-orang kafir nggak akan diberi gitu ya. Itu kalau dibandingkan dengan surga, dibandingkan dengan akhirat gitu. Yang kemarin sudah kita pahami kan, di surga Waqiah, di surga
yang dari turunan Ashabikun itu dipannya saja dibuat dari emas dan permata. Itu dipannya, bukan perhiasannya loh Bu, bukan penganggone, itu dipannya. Ya, dibuat dari emas dan itu sekedar sebagai gambar betapa nikmatnya hidup di alam surga. Maka dipastikan, dan ini orang yang beriman harus iman sepenuhnya bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Makanya jangan sampai perhatian kita, aktivitas kita itu hanya jangka pendek, hanya dunia. Dunia itu artinya pendek, sebentar, sementara. Itu dunia. Tapi kalau akhir itu terus dan lama, selama-lamanya. Maka dalam akhirat itu paling akhir itu jauh lebih baik daripada dunia gitu. Oke. Wala sapa yuktika rabbuka fatardo, dan pasti ya, kelak Tuhanmu memberikan padamu, yuktika memberi padamu fatardo, maka kamu akan mengalami kepuasan, kamu menjadi puas. Ya, perjuangan 13 tahun berdamai, perjuangan dengan rupa hijrah dalam rangka untuk mempertahankan keimanan. Yang baru tahun kedua hijrah sudah dikhianati dari perjanjiannya, dari ingkari gitu kan. Tapi terus di masa itu begitu Fathul Makkah sudah terbuka semua, semuanya mengalami kepuasan sampai kemudian dinyatakan sempurna gitu. Maka itu ayat ini memastikan wala sawfa yuktika rabbuka fatardo, dan kelak pasti Allah memberikan kepadamu yuktika wa fatardo, dan kamu pasti akan menjadi puas. Ya. Yang puas yang sebenarnya itu nanti ketika sudah di alam kubur, ketika sudah di surga. Tapi kalau kepuasan di dunia, ya kepuasan yang sangat sebentar, kepuasan yang sifatnya itu sementara. Jadi puas yang sebenarnya adalah besok di akhirat itu. Alam yasidka yatiman fa'alwa, bukankah Allah mendapatimu jadi dulu yatim dalam keadaan yatim, fa'alwa, kemudian Allah melindungimu. Bukankah kamu itu dulunya yatim, ketika lahir sudah gak punya bapak, berapa tahun berikutnya ibunya juga bapak, ikut kakeknya juga bapak, ya, ikut pamannya juga bapak. Nikah dengan Khadijah juga bapak. Jadi bukankah kamu dulunya itu yatim, kemudian Allah melindungi gitu. Allah yang mencukupkan. Wa wajadaka dholan fahada, dan Allah mendapatimu dholan dalam keadaan bingung. Fahada, dan Allah memberi petunjuk. Nah, sebelum dia akan jadi nabi itu bingung, sebetulnya yang benar itu yang mana? Yahudi begini, Nasrani begini, orang-orang kafir Quraisy yang disembah malah Lata dan Uzza, ada mana?
Malah Ka'bah penuh dengan arca, penuh dengan apa yang disembah itu? Patung, berhala. Nabi dalam keadaan apa? Doa, bingung. Sing bener ini jadi sing endi gitu. Nah, fahada kemudian Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan wahyu, mengangkat Muhammad dari Nabi menjadi Rasul gitu. Wa wajadaka a'ilan fahda, dan Allah mendapatkanmu dalam keadaan nga'iwan, ya, yang serba kekurangan. Coba dari kecil serba kekurangan kan? Sampai ikut apa itu kakeknya jadi penggembala, ikut pamannya, ikut berdagang, iya kan? Nah itu nga'iwan dalam keadaan apa? Serba kekurangan. Karena kemudian Allah mencukupkannya. Allah yang membantu, Allah yang memberikan kecukupan. Maka kemudian Muhammad jadi pintar dagang, kemudian dapat gelar al-amin, orang-orang sama percaya. Kemudian dapat simpati dari Khadijah, nikah dengan Khadijah, jadi pedagang, jadi pengusaha, jadi saudagar. Allah mencukupkan Nabi Pak Benar. Terus fa'amal yatima falatakha, maka terhadap anak yatim falatakha, janganlah kamu semena-mena. Kowe dhisik kan yo yatim, mula nek yang ngancam yatim aja semena-mena. Elingon dhisik, kowe juga yatim, maka tidak boleh semena-mena terhadap anak yatim. Wa amasa ila falat tanha, dan terhadap orang yang sa'ilah meminta-minta, falataka, janganlah kamu menghadapnya. Ya kalau punya dikasih, syukur, memberinya itu memberi solusi, supaya bukan sekedar memberikan ikannya, tapi diberikan kailnya. Asal kailnya nggak dijual, kailnya maksudnya untuk bekerja gitu kan. Ya diberikan kail, maka kailnya nggak dijual gitu kan. Nah, jadi kalau seberapa mungkin terhadap peminta-minta itu jangan dihati, ya diberi, syukur diberi solusi supaya bisa mandiri, supaya bisa tercukupi kebutuhannya gitu. Sehingga Islam itu memang mendidik supaya makmur bersama. Ya, harta tidak boleh beredar hanya di kalangan tertentu saja, supaya semuanya bisa menikmati di dunia ini gitu. Maka fa'amasya fa'amasya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat dari Tuhanmu fahadits, ya syukurilah. Maksudnya menyebut itu mensyukuri nikmat itu menggunakan nikmat sesuai dengan yang dituntunkan Allah dan Rasul. Itu namanya bersyukur. Bersyukur berbeda dengan syukuran. Kalau syukuran biasanya bukan bersyukur, tetapi malah dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, ada kan yang syukuran ulang tahun malah berbagai macam kemadurotan yang muncul. Karena itu apa? Itu bukan bersyukur, itu syukuran. Syukuran itu pura-pura bersyukur. Nah, jadi itu balik-balik. Nah, secara ringkas pemahaman dalam surat Al-Buka sudah selesai seperti itu. Ada dari Bapak Ibu yang bertanya?
kalau nggak ada lanjut dulu. Surat Al-Lain, surat ke-92, surat Al-Lain. Yang pakai smartphone buka dulu baru buka yang surat yang baru ya, surat Al-Lain. Yang mushaf Al-Quran tinggal buka ke lembaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasatta. Inna sa'yakum lasatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yuri anhu maluhu idza taradda. Wa ma yuri anhu maluhu idza taradda. Inna 'alaina lal huda. Inna wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa andartukum naran faladda. Wa andartukum naran faladda. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha illal ashqa. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa. Wa sayujannabuhal alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ila batigha'a wajhi rabbihil a'la. Ila batigha'a wajhi rabbihil a'la. Wa la sawfa yarda. Wa la sawfa yarda. Nah, ini diulang-ulang lagi Allah bersumpah dengan waktu. Walaili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi, artinya sudah gelap gulita. Wa nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah terang benderang. Ini betapa pentingnya waktu yang diulang-ulang begitu.
saking pentingnya. Tapi tetap juga kebanyakan orang tidak bisa menggunakan waktu seperti yang dituntunkan Allah. Wama kholaqal dzakara wal untha, dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasatta, inna sesungguhnya sa'yakum usahamu, ya, aktivitasmu lasatta, bermacam-macam. Dan kalau namanya Nabi dan para sahabat, itu yang pertama utama itu Al-Quran dulu, mengikuti Nabi dulu, baru ditambah yang lain-lain. Yang pokok iman Islam untuk Nabi dulu, ada yang kemudian tambahnya sebagai pedagang, ada yang sebagai penulis wahyu, ada yang sebagai administrasi, ada yang ngurusi pemerintahan atau ngurusi administrasi, ada yang ngurusi perkebunan, ada yang peternakan, ada yang lain. Tapi yang pokok itu memahami, ngamalkan Quran, ikuti Nabi dulu. Jadi bermacam-macam itu sebetulnya saling melengkapi. Itu pilihan-pilihan semuanya dalam rangka untuk menjadi hamba Allah, lihat dulu. Maka semakin rasakan, semakin bermacam-macam, itu semakin bagus. Nah, kalau nanti kalau orang Islam itu hanya tertentu saja, nanti tidak tetap penuh kebutuhannya itu. Ada yang petani, ada yang peternak, ada yang pedagang, ada yang ngurusi politik, ada yang ngurusi ekonomi, ada yang ngurusi pendidikan, ada yang ngurusi zakat, infak, sedekah, ada yang mengembangkan ilmu pengetahuan gitu. Maka rasakan bermacam-macam. Fa'amman akto watako, adalah orang yang akto memberikan, watako dan bertakwa. Kalau memberikan dan takwa, itu baru nanti betul-betul bisa dirasakan nikmatnya di alam kubur dan di akhirat. Tapi kalau akto saja, nggak pakai takwa, itu biasanya persoalan duniawi. Ya, misalnya, biar mempunyai pengaruh yang lebih besar, biar nanti terpilih, biar nanti jadi pemimpin, nah, biar nanti dimana duniawi yang lain. Itu akto tapi nggak pakai takwa. Jadi dapatnya dunia ini saja. Makanya kenapa ketika menjelang pemilu kok orang jadi dermawan gitu kan? Sampai diedarkan, ada di pasar, ada di tempat umum, ada bahkan di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, ada taklim. Itu kok jadi dermawan sekali. Tapi begitu selesai pemilu kok selesai juga dermawannya. Nah, ini namanya akto tanpa akto. Ya dapatnya dunia ini, ya kalau nanti nggak dapat. Nah itu. Wasodako bil husna, dan sodako membenarkan bil husna, ya kebaikan amal. Artinya apa? Percaya adanya kehidupan di akhirat, kehidupan setelah mati. Percaya bahwa kalau berbuat baik itu nanti hasilnya dipetik di alam kubur, hasilnya dinikmati di surga.
Itu namanya sodaqah bil husna. Lah kalau orang tidak membenarkan, tidak percaya, ya berbuat baik bukan untuk akhirat. Berbuat baik hanya sekedar dunia ini saja gitu. Maka sodaqah bil husna. Dan kenyataannya relatif sedikit yang percaya terhadap balasan besok di akhirat. Maka kebanyakan orang tidak mau menyiapkan. Kenapa? Karena nggak sodaqah, nggak membenarkan, tidak percaya gitu. Fasan nuyassiruhu bil yusra. Maka kami kelak akan menyiapkan bagi mereka jalan yang mudah. Mereka siapa? Yang sodaqah bil husna. Orang-orang yang percaya terhadap kebaikan, itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Ini seringkali yang itu sodaqah diterjemahkan sodaqah. Di sini bukan sodaqah, ini membenarkan. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu bukan Abu Bakar yang sodaqah, bukan. Abu Bakar yang membenarkan, yang percaya. Maka apapun dari Nabi, Abu Bakar selalu percaya. Jadi Abu Bakar itu percaya ketika orang lain tidak percaya, maka dapat gelar As-Siddiq itu. Jadi sodaqah ini artinya membenarkan. Lah orang-orang yang membenarkan terhadap kebaikan pahala besok di akhirat dengan surga, itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Kenapa? Karena optimis, karena yakin. Ya. Dan wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang merasa dirinya itu istighna, merasa cukup. Ya, bakhil merasa cukup kok. Anak ini kan dari semua memahami Quran dhewe. Orang datang malu-malu ke sini salatnya nyaran gitu. Ngapain? Yang malam Sabtu enggak di rumahnya Pak Edi, seperti Islamnya baru saja. Itu istighna, merasa sudah hebat, sudah mampu, nggak perlu lagi. Kalau Islamnya nyaran itu kan, itu istighna, merasa cukup. Nah, karena merasa cukup, karena apa? Dia bakhil, nggak mau. Nah, kebanyakan begitu. Makanya kenapa orang yang betul-betul istiqomah Quran itu yang pertahanan tidak sedikit. Iya kan? Tetapi kalau kulineran ya banyak. Ya. Maka di situ itu karena Pak Istighna merasa cukup. Itu. Enggak butuh lagi pada Allah, enggak butuh lagi pada sabilillah gitu. Sudah merasa cukup itu. Lah orang-orang yang bakhilan ternyata apa? Juga bakal bil husna, ternyata mendustakan terhadap adanya kebaikan di akhirat. Dusta, enggak percaya. Ya tahu Islam ini kok rapor percaya kehidupan besok di akhirat, maka tidak mau diajak niatkan. Nah itu namanya kadzdzaba bil husna. Ya kan, mendustakan terhadap adanya kebaikan balasan besok di akhirat. Akhirat opo, kuwi rongawannya rono ngerti ya. Loro dhewe gitu ya. Lah terus gunanya iman pada Al-Quran apa kalau begitu? Iya kan? Kalau begitu berarti kan nggak iman pada kebenaran Al-Quran. Jadi kalau orang iman pada Quran itu ya kebenarannya 100%. Tidak harus kesana dulu kemudian balik hidup lagi di dunia juga bisa. Nah, orang-orang yang bakhil, yang merasa cukup, yang mendustakan
balasan di akhirat besok itu fasan yasiruhu lil musro, maka kelak Allah akan menyiapkan baginya jalan yang suka, musro, serba suka, serba mendaki, serba panas, serba sulit. Kenapa? Karena nggak iman, karena mendustakan kebenaran, karena nggak percaya ada kehidupan setelah mati. Maka lama yuhni anhu maluhu idza taradda, maka tidak akan berguna, tidak bermakna sama sekali dari apa? Maluhu, hartanya. Lain ngumpul gerakan koyok alun. Kisah alun sekarang sudah mulai reda, sudah ganti lagi yang lebih serius itu kan. Itu sudah apa itu istilahnya Mbak Yukni, nggak berfaedah lagi, nggak manfaat lagi, malu buatannya. Tidak taroda apabila telah binasa. Nah, ketika masih hidup-hidupnya masih memungkinkan, tidak mau menggunakan di jalan Allah. Nah, ketika sudah binasa baru menyesal terus-menerus. Hari-hari cuma penyesalan dan penyesalan. Yang mengumpulkan mulai dari kecil sampai meninggal kerja terus, ternyata nggak bermanfaat apapun. Kenapa? Karena nggak diinvestasikan di akhirat gitu. Inna alaina wal huda, sesungguhnya kewajiban kami adalah memberi petunjuk. Ya udah, yang penting dari disampaikan. Ini loh Qur'annya begini, kebenaran begini, udah disampaikan. Wa inna lana lau akhiratu wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan Allah baik yang akhir maupun yang awal, baik dunia maupun akhirat, semuanya itu adalah milik Allah. Ya, maka kelana nah itu boleh pada Allah. Kelana itu bagi Allah itu. Semuanya itu baik yang diingkari maupun yang dipercayai, itu semuanya adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Rafa'idatukum narun talatu, maka kami memperingatkan dengan apa? Dengan neraka narok talatu yang menyala-nyala. Diingatkan, kasih peringatan, bahkan dengan ancaman. Tapi kalau juga tidak percaya, malah datang besok kalau ada neraka beneran, nanti gampang diselesaikan besok di sana. Tanya, yang jaga siapa? Malah berapa? Oh gampang nanti. Selama masih ada yang jaga, bisa diajak kompromi. Nah, jadi seperti nggak bakal yang akan yang dunia itu. Wayaslaha ilal ashqo, ya. Tidak yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang ashqo, orang-orang yang celaka. Yang celaka tadi siapa? Orang yang akhir, orang yang merasa cukup, orang yang mendustakan kehidupan di akhirat gitu. Itu yang ashqo, yang akan masuk ke neraka tadi. Neraka yang menyala-nyala. Kemudian al-ladzi kadzdzaba wa tawalla. Nah, yaitu orang yang mendustakan dan berpaling. Jadi dusta terhadap kebenaran, berpaling dari peringatan. Wis komplit pokoknya. Bahasa yujanna kuhal aku. Dan kelak akan dijauhkan dari neraka siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi kembalinya hanya kepada neraka.
wasayusanna buha, dan akan dijauhkan dari hanya neraka, akan dijauhkan dari neraka siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi yang menyelamatkan dari neraka itu takwa, iman dan amal soleh. Itu karena balasan terhadap amalnya. Jangan mengincar dari neraka masuk surga tapi tidak mau berusaha, cuma jaga syafaat itu, bolak-balik jaga syafaat, tapi tidak mau menempuh jalan syafaat itu. Ya cuma berharap saja gitu. Jadi yang dijauhkan dari neraka siapa? Orang yang bertakwa gitu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang bertakwa siapa? Orang-orang yang menafkahkan hartanya yatazakka untuk membersihkan. Ini bukan berarti wis pokoknya merampok yang diri sing penting kok dizakati. Bukan begitu. Iya. Korupsinya sampai 83%. Yang penting dizakati wak bersih gitu. Bukan begitu. Jadi ini cara mendapat juga harus benar untuk dizakati, bukan kok cara-cara yang haram itu dizakati dari bersih, bukan begitu. Ya, enak sekali kan. Bahwa lihatin indahu kini makin tujza. Tidak ada seorang pun yang memberikan nikmat kepadanya apa? Tujza yang akan dibalas. Ilatigo abadihi rohim akwa, kecuali yang memang dia beramal betul semata-mata wajib Rabbi karena Allah, ya semata-mata karena Allah. Jadi yang dapat balasan itu karena wajib Rabbi, karena lillah itu, bukan karena yang lain-lain. Maka ilatigo wajib Rabbi bil akwa. Jadi kecuali orang-orang yang betul-betul mengharap ridho Allah atau karena lillah. Nah, yang menghabibi malah saupanya dan kelak dia akan benar-benar mendapatkan kepuasan. Nah, jadi ini surat lain ini sudah terkelompokkan jadi dua. Ya, satu kelompok itu orang yang membenarkan adanya kehidupan di akhirat, berbuat baik, itu yakin ada balasannya, ada surga. Nah, dia menyiapkan diri, dia mensyukuri, dia mengeluarkan infak, dia zakat, ya. Dan dia masuk surga. Sebaliknya orang yang mendustakan kehidupan akhirat, tidak percaya kalau ada balasan besok di akhirat, orang yang kafir, orang yang merasa sudah cukup segala-galanya, ya, orangnya dusta, ya, orangnya tidak percaya. Nah, itu tempatnya di Karun Ta'ala. Yang bebas dari neraka orang yang bertakwa. Ini sudah selesai surat Al-Ma'idah. Sudah cukup ya? Enggak tambah satu surat lagi? Sudah malam ya? Oke. Kalau hari ini alhamdulillah bisa dapat 3 surat, walaupun suratnya pendek-pendek. Ya, kita berpatu dengan waktu. Mudah-mudahan Allah masih kesempatan pada kita untuk memahami dan mengamati pendidikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.